Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru kita semuanya. Apa kabar nih pada akhir pekan ini? Mudah-mudahan masih ada waktu untuk belajar bersama kali ini di FB Talk edisi 21 Agustus 2022. Dan kali ini topik kita adalah mengenal AKM sebagai pengganti ujian nasional. Untuk itu, segera merapatkan diri di sini. Nanti akan ada pembahasan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang pasti nanti ada giveaway untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan terkreatif. Jadi nanti akan ada diskusi interaktif, kita akan tanya jawab di sini, tidak hanya presentasi materi saja. Jadi silakan untuk gabung di sini, diajak teman-temannya semuanya untuk bergabung di FB Talk kali ini. Speaker kita pada kesempatan kali ini adalah Ibu Sutri Winurati. Beliau adalah staf kurikulum SMPN 2 Sukodono Sidoarjo. Beliau adalah lulusan sastra Inggris Universitas Jember tahun 2003 dan beliau sedang menempuh S2 di Magister Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP PGRI Sidoarjo. Nanti kita akan sharing-sharing bersama beliau. Kali ini pembahasannya adalah apa sih sebenarnya AKM itu, apa yang ada dalam asesmen kompetensi minimum. Mungkin selama ini Bapak Ibu guru kita sudah mendengar atau juga mendapatkan sosialisasi dan juga bahkan menerapkannya. Kali ini kita akan refresh apakah ada perubahan di tahun ini dan nanti seperti apa bentuknya menjelang AKM di bulan September nanti. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari AKM dan implikasinya terhadap pembelajaran. Ada juga poin lain yang kita bahas pada pagi hari ini adalah kompetensi yang diukur melalui AKM, prosedur pelaksanaan AKM di sekolah, dan juga mengenal jenis-jenis AKM itu sendiri. Jadi, tolong jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan kurikulum kita kali ini. Memang banyak perubahan, kita bisa belajar dari mana saja, tidak hanya dari YouTube Kemdikbud saja. Dari sharing-sharing seperti ini kita bisa mengeluarkan unek-unek atau pertanyaan kita tentang perubahan kurikulum dan lebih khusus AKM di edisi FB Talk kali ini. Baik, kita sama-sama sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Ibu Sutri. Halo, halo Kak Ima. Hai, apa kabar Ibu Sutri? Alhamdulillah baik. Kak Ima gimana kabarnya? Iya, baik juga. Nah, Ibu Sutri, sekarang ini kesibukannya apa nih? Sibuk apa ya? Ya sibuk ngurusin sekolah pastinya ya. Ya, Ini lagi nyiapin anak-anak. Ada undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten mhm, untuk Festival Literasi Sidoarjo. mhm. Kita kan waktu itu literasinya sudah mencapai sekian ribu gitu yang ditentukan Wow. muri ya, ditentukan muri. Nah, ini celebration-nya istilahnya tanggal 8 Hmm, September. Jadi itu kita nyiapin untuk itu. Kebetulan kita diundang untuk mengisi acara di sana. Itu yang sibuk itu sih, terus lagi ini apa ngurusin administrasi hmm. untuk pembelajaran biasalah. Tahun ajaran baru kan gitu ya. Iya, iya. Jadi sudah menjadi staf kurikulum berapa lama nih, Bu? Berapa ya? 3 tahunan mungkin ya, sebelumnya di staf kesiswaan dan Yes. sebelumnya juga ya wali kelas. Tapi lebih enak jadi wali kelas loh Oh daripada ya. jadi staf di staf. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan, kan pasti kurikulum itu ya kita sudah tahu lah, kita paham kalau di Indonesia itu kurikulum itu selalu beradaptasi ya, selalu berubah sesuai perkembangan zaman. Sebagai staf kurikulum nih bagaimana menghadapi, perubahan itu, Bu? Secara, sistem di sekolah atau secara teknisnya itu apakah sangat merepotkan bagi staf kurikulum sih, Bu? Ya pastinya administrasi yang lumayan ya, Mhm, lumayan mhm, mhm. apalagi di awal-awal. Yang lebih berat sih sebenarnya di waka kurikulumnya sendiri. Kita kan hanya membantu prosedur atau apa saja yang Mhm. dilakukan waka kurikulum, bagi jadwal, apa itu, menyusun jadwal dan seterusnya. Itu sebenarnya waka kurikulum sendiri kita paling untuk membantu bagaimana caranya teman-teman supaya benar-benar melakukan administrasi itu dengan baik atau mengumpulkan tepat waktu, itu aja memotivasi teman-teman yang lain sih. Oh, begitu ya, Bu, ya. Mm-mm. Termasuk, perubahan dalam AKM ini. Untuk sekolah Ibu sendiri sudah menerapkan AKM berapa lama, Bu? Apakah sudah mulai awal awal adanya AKM ini atau baru tahun ini, Bu? Iya, awal AKM ada ya.
Berarti tahun kemarin sama Ya, tahun tahun ini. kemarin. Tahun sebelumnya, sebelum tahun kemarin 2000 berapa itu 20 itu nggak ada di pending, istilahnya ada Hmm, pendingan karena pandemi ya. ya, Lalu ya. di tahun 2021 tahun lalu baru bisa terlaksana AKM dan tahun ini gitu. Sudah ada simulasi kemarin di tanggal 10/11, simulasinya anak-anak SMP 2 Sukodono juga mengikutinya. Saya kira di semua sekolah juga insya Allah juga sudah melakukan juga sih. Baik. Mm-mm. Baik, jadi untuk sekolah yang sudah melaksanakan, ini sebenarnya sudah tahun kedua ya, dan mudah-mudahan Ya, hasilnya lebih baik gitu ya Bu ya. amin amin. Baik, kalau begitu Bu Sutri silakan untuk memaparkan materi kepada Bapak Ibu guru kita semuanya tentang mengenal AKM sebagai pengganti ujian nasional. Silakan Ibu Sutri. Oke, terima kasih Kak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru Cita, ini saya akan mencoba share screen ya. Sebentar. Ini sudah masuk Kak Ima? Belum Bu, mungkin Oh, masih belum. oke, bentar, wait. Udah masuk. Oke. Oke, udah ya. Eh, Ibu Bapak guru Kejar Cita, ini kebagian asesmen kompetensi minimum AKM dan asesmen nasional nih untuk menjelaskan dari Kejar Cita. Saya mencoba untuk menjabarkan ya sedikit dari apa yang sudah saya tahu. Di sini apakah asesmen nasional itu? Ya, sebagian besar mungkin teman-teman atau ibu bapak sekalian sudah tahu sih apa asesmen nasional. Ini mencoba saya jabarkan lebih detail. Asesmen nasional atau AN ya, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang mengadakan adalah dari pusat ya, dari pusat. Fungsinya untuk apa di situ? Untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi fungsi asesmen nasional itu adalah untuk pemetaan saja sebenarnya, tidak untuk mengukur kemampuan siswa gitu maksudnya. Jadi berbeda sekali sebenarnya dengan UN gitu ya. Tapi kita kupas dari depan dulu ya supaya lebih jelas nantinya. Manfaat asesmen nasional ini dijabarkan ada beberapa. Yang pertama yaitu merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi manfaat yang nantinya didapat dari melakukan asesmen nasional itu nantinya pemerintah akan tahu nih potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah itu seperti apa. Umpama saya ngajar di SMP 2 Sukodono, otomatis kan pemerintah tahu gimana sih SMP 2 Sukodono walaupun itu posisi kita adalah mewah, mepet sawah ya karena dekat dengan lahan pertanian, mepet sawah atau mewah sekali, pinggir kali juga ya posisinya. Jadi istilahnya mereka tahulah dari walaupun kita benar-benar mewah, tapi potret kualitas pembelajaran di sekolah SMP 2 Sukodono seperti apa, mereka akan tahu dari melakukan asesmen nasional ini. Dan yang kedua, asesmen nasional sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi peningkatannya seperti apa? Ketika sudah tahu potret kualitasnya pembelajaran di sekolah seperti apa, otomatis kan kita nanti akan bagaimana sih caranya gitu ya untuk memajukan atau menjadikan sekolah itu menjadi lebih baik gitu ya. Sehingga dasarnya untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah itu. Jadi ada korelasinya antara setelah dilakukan AN, terus kita dipetakan istilahnya dikasih
rapot mutu, ada setelah AN itu ada rapot mutu, ada rapotnya dari SMP 2 Sukodono itu seperti apa, itu nampak sekali di situ. Literasinya berapa, numerasinya berapa, terus karakter siswanya seperti apa, itu keluar semua di situ nantinya. Dan di rata-rata sih secara global nasional ada rata-ratanya sendiri, di kabupaten ada rata-ratanya sendiri, kalau toh kita di bawah rata-rata tersebut di bawah rata-rata nasional ya berarti kita harus kerja keras gitu loh untuk mengejar ketinggalan itu. Juga sama seperti kita lihat di rata-rata kabupaten, umpama di kabupaten ada umpama 2, sekian, padahal kita di bawahnya otomatis wow SMP 2 Sukodono terpuruk nih harus gimana ini, seperti itu gitu. Jadi ada apa ya, harus inilah effort kita harus lebih giat gitu untuk meningkatkan. Nah, sekarang siapa peserta asesmen nasional? Ini dipetakan persyaratan menjadi peserta didik itu yang pertama peserta didik yang terdaftar dapat dalam pangkalan data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi mereka sudah terdaftar di Dapodik atau Education Management Information System (EMIS) yang memiliki nomor induk siswa nasional yang valid. Jadi siswa-siswa yang memang menjadi siswa nasional memang kan ada Dapodik ya di situ. Nah, masuk di dalam Dapodik ya itulah mereka yang nantinya bisa menjadi peserta AKM atau AN. Yang kedua, peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Yang pertama di SDMI atau paket A ULA kelas 5 dan yang B SMP atau MTS paket B kelas 8 dan C SMA MA SMK MAK paket C kelas 11 pada saat pelaksanaan AN. Jadi siapa saja yang masuk di dalam kelas 5, 8, dan 11 itu nantinya yang akan menjadi peserta AN gitu ya. Jadi bukan seperti UN. Kalau UN ujian nasional kan jelas pada akhir mereka strata di SD kelas 6 paling tinggi, berarti yang kelas 6 nanti melakukan ujian nasional seperti itu. Kalau SMP di kelas 9. Nah, dan itu materinya dari kelas umpama SD berarti kelas 4, 5, 6 nanti yang diujikan di ujian nasional, dan kelas yang SMP strata SMP berarti kelas 7, 8, dan 9 yang nantinya di ujian nasional, diujikan di ujian nasional. SMA juga seperti itu, kelas 10, 11, dan 12. Tapi kalau di asesmen nasional kali ini yang dipilih adalah anak-anak yang di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu. Lingkup peserta asesmen nasional. Oke. Kok macet ya, Kak Ima? Oke, ini. Maaf. Lingkup peserta asesmen nasional, itu di situ Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh pendidik mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi kita juga ikut AKM nih, yang meliputi survei lingkungan belajar. Jadi mengikuti survei lingkungan belajar. Ini salah satu dari asesmen nasional. Jadi Ibu, Bapak, Guru, dan Kepala Sekolah itu juga mengikutinya. Lalu siapa lagi? Nah, ini peserta didik mengikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi kalau peserta didik itu asesmen nasionalnya menerima 3, yaitu AKM, lalu survei karakter, dan yang terakhir survei lingkungan belajar. Tapi kalau kepala sekolah dan seluruh pendidik itu yang dilakukan adalah survei lingkungan belajar. Dan kita sudah melakukan kemarin, ini ada deadline untuk melakukan survei lingkungan belajar, saya sudah melakukannya. Kemarin tuh ada 106 poin nomor yang harus kita selesaikan, dan masing-masing guru memiliki pertanyaan yang berbeda satu sama lain. Mungkin karena bidang apa yang diajarkan apa ya itu kurang tahu saya, cuman berbeda antara satu guru dengan yang lain menerima soal-soal tersebut gitu ya untuk survei lingkungan belajar
belajar. Dan ini termonitor dari pusat ketika kita tidak melakukannya. Jadi umpama saya nih melakukan survei lingkungan belajar dan yang saya kerjakan hanya 105 tapi bisa disubmit. Begitu disubmit ketika ada beberapa nomor yang belum selesai, itu yang database pusat itu berbicara belum 100% nih gitu. Akhirnya dimonitor semua siapa yang belum 100%. Itu terjadi di SMP 2 Sukodono juga kemarin. Ada beberapa teman yang belum 100%. Jadi akhirnya mengulang lagi dalam artian yang mana metani satu-satu gitu. Metani satu-satu mana nomor mana yang belum 100% dilakukan gitu. Jadi memang harus dilakukan semua dan harus 100% juga di tiap sekolah tersebut karena kalau tidak rapot mutu tidak keluar dengan baik istilahnya seperti itu dan diingatkan oleh pusat siapa yang belum karena ini menyangkut dengan Dapodik juga guru-guru mana yang tidak melakukan gitu termonitor istilahnya. Lalu pemilihan peserta AN di sini peserta didik yang terpilih itu dipilih secara random atau secara acak di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi benar-benar di random kita tidak bisa istilahnya tidak bisa menentukan siswa mana ya dari sekolah saya yang nantinya akan menjadi peserta AN begitu. Jadi benar-benar di random dari pusat. Umpama kita menginginkan udahlah di kelas ini siapa saja yang pintar-pintar saja yang kita pilih untuk melakukan AN itu nggak bisa karena memang di random dan bisa jadi ini terjadi juga di SMP 2 Sukodono yang masuk di AKM atau asesmen nasional yang melakukannya adalah anak ABK. Pernah sempat terjadi seperti itu dan ya nggak apa-apa, sudah diterima saja karena memang itu adalah random dan kita harus bisa legowo dengan 45 siswa yang ditentukan oleh kementerian dan 5+5 untuk cadangan gitu. Ini jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan jenjang SMP atau MTS dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Jadi sama untuk SD, SMP dan SMA sama seperti itu. Oke, dari penjelasan di atas bisa kita garis bawahi bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional ya, sebab dilihat dari tujuannya sudah berbeda. Ya, tujuannya kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut, di daerah tersebut, tapi kalau tujuan ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian belajar siswa secara individu. Jadi, kemampuan individu siswa per siswa itu seberapa itu di UN, tapi kalau AN atau asesmen nasional hanya untuk mengevaluasi mutu sistemnya, sistem pendidikannya di dalam sekolah tersebut. Itu bedanya. Nah, ini apa perbedaan AKM dengan UN? Nah, yang pertama tentang jenjang penilaian. Di UN itu SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, tapi AKM dan SK itu, nah di situ SDMI, MA, SMK sama. Kalau di situ sama ya jenjang penilaiannya. Kalau level muridnya tingkat akhir, kalau UN tadi sudah saya singgung, kalau AKM kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Subjek muridnya untuk UN sensus seluruh murid, tetapi kalau AKM sensus sekolah dengan sampel murid random yang tadi dijelaskan. Tingkat jenis tesnya high stake dan AKM low stake gitu ya. Model soal pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA, SMK, SMA untuk UN dan AKM semua itu PG, PGK, menjodoh PG itu pilihan ganda, maaf ya, pilihan ganda. Kalau PGK pilihan ganda kompleks, menjodohkan. Jadi ada menjodohkan juga, ada isian singkat, ada urean, terus ada lagi sebenarnya benar dan salah, itu juga ada di situ. Lagi terus periode tes per murid 4 hari kalau UN, tapi kalau AKM hanya 2 hari. Lalu model
pelaksanaan semi online untuk UN. Kalau AKM full online, supervise atau utama, semi online dan offline sekolah tertentu. Jadi dibedakan itu di moda pelaksanaannya. Di metode penilaian CBT, kalau UN computer based test, and then AKM full online supervised utama computerized multi-stage adaptive testing MSAT atau MSAT. Dan yang terakhir di situ spesifikasi minimal atau intra sekolah, di situ server sekolah menggunakan server sekolah atau komputer klien dan itu, dan yang AKM-nya server sekolah tidak perlu, tetapi komputer klien memori itu speknya seperti itu ya. Apa sajakah yang diujikan dalam asesmen nasional? Nah, ini instrumen asesmen nasional. Di situ ada asesmen kompetensi minimum atau AKM yang di dalamnya ada literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah instrumen asesmen nasional yang tadi sudah disebutkan. Ada 3 yang dilakukan anak-anak, yaitu AKM sendiri, asesmen kompetensi minimum, literasi yang di dalamnya ada literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu, apakah AKM? Nah, itu tadi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Mengapa yang diujikan adalah kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi? Ini penjelasannya. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dalam kecakapan hidup abad 21. Apa aja sih kecakapan hidup abad 21? Ya, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi ini tuntutan kita, ya, kecakapan hidup abad 21. Nah, kemampuan literasi ini adalah salah satu prasyarat untuk mencapai kecakapan hidup abad 21. Nah, sekarang apakah literasi membaca? Oke. Literasi membaca yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi ini nantinya yang benar-benar diujikan gitu loh. Jadi anak-anak memang harus banyak dibekali untuk literasi membaca. Makanya itu kita menggembar-gemborkan untuk literasi dikumandangkan di mana-mana. Alhamdulillah tadi di opening saya sudah cerita Sidoarjo alhamdulillah menjadi salah satu kabupaten yang benar-benar concern tentang literasi ya. Buktinya kita melakukan waktu itu, jadi ada acara untuk membuat buku dan alhamdulillah ada 1.000 lebih yang mengikutinya sehingga kita mendapatkan muri istilahnya, mendapatkan muri untuk literasi Sidoarjo. Oh keren ternyata gitu ya. Semoga dengan ini itu mendongkrak juga AKM atau pendidikan di Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik. Jadi potret kita di nasional itu menjadi lebih baik gitu. Itu untuk di sini di Sidoarjo. Iya Semoga betul sekali. Jadi yang penting pembiasaan ya Bu. Jadi ya. AKM itu nggak hanya ujian saja, tapi yang penting pembiasaannya ya sebelum itu supaya nanti dapat hasil yang baik. Mungkin itu jadi salah satunya ya Bu. Benar, iya. Jadi pembiasaan, ya memang
Tapi saya yakin sih semua sekolah sudah membiasakan anak-anaknya untuk berliterasi karena semua sekolah mempunyai cara bagaimana untuk mendongkrak literasi siswa dengan gencarnya gitu ya. Kalau di SMP 2 Sukodono sih memang ada acara 15 menit sebelum pembelajaran itu ada literasi di hari-hari tertentu. Jadi anak-anak disuruh membawa buku bacaan bebas, tetapi masih dalam konteks pembelajaran mereka disuruh meresum atau menceritakan ulang apa yang mereka baca. Dan itu salah satunya juga sih untuk mendongkrak pemahaman mereka tentang membaca itu sendiri. Gitu Kak Ima ya. Oke. Sekarang kemampuan literasi numerasi juga salah satu prasyarat untuk mencapai kecakapan hidup abad 21. Apa literasi matematika atau numerasi? Nah, ini. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi tidak mungkin kita tidak menggunakan angka dalam kehidupan kita. Kita juga butuh waktu dan waktu itu juga dibatasi dengan angka. Kita proses jual beli itu juga dengan angka, istilahnya seperti itu. Jadi kita menghindar seperti apapun dengan angka ya pasti tidak bisa. Nah, itu makanya kita harus benar-benar mengupgrade diri untuk mengerti sih apa itu literasi numerasi, khususnya untuk anak didik kita. Aspek literasi dan numerasi, nah ini aspeknya konten, level kognitif, dan konteks. Jadi di aspek konten, di literasi membaca ada teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Kalau di numerasi ada bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Itu tentang kontennya pada saat AKM. Dan level kognitifnya di literasi membaca, di situ ada menemukan informasi, menafsirkan dan mengintegrasikan, dan yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi. Dan kalau numerasi itu level kognitifnya pemahaman, aplikasi, dan penalaran, tidak hanya pemahaman saja. Jadi benar-benar bertingkat gitu. Jadi di dalam soal AKM itu bertingkat, tidak hanya memahami saja tidak cukup. Jadi anak itu harus bisa mengaplikasikan, bisa menalar untuk apa saja yang nantinya mereka hadapi, terutama yaitu tadi mengacu pada abad 21 ya. Dan yang di konteks literasi membaca, di situ ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau di numerasi ada personal, sosial budaya, dan saintifik, sama di situ, di dalam konteksnya sama. Itu. Lalu apakah survei karakter dan survei lingkungan belajar? Nah, ini selain AKM ada survei karakter, adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin itu digembar-gemborkan profil pelajar Pancasila. Jadi benar-benar anak-anak Indonesia ini di-push untuk benar-benar karakternya menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan apa profil pelajar Pancasila? Peserta didik dengan profil pelajar Pancasila apa saja? Di situ ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah yang utama yang kita tanamkan ke anak-anak. Kalau Muslim ya jelas, kalau di SMP 2 Sukodono ada sholat berjamaah seluruh siswa, tapi berganti karena masjidnya masih belum selesai, jadi anak laki-laki dulu, terus setelah itu perempuan. Alhamdulillah bisa diperkirakan masjid di SMP 2 Sukodono itu saya bangga ya, terbesar kayaknya di SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo karena
Insya Allah kalau lantai atas sudah selesai itu sudah memuat 1.000 siswa lebih. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya benar. Semoga menginspirasi di sekolah-sekolah yang lain gitu maksudnya. Jadi supaya anak-anak itu terarah gitu loh. Waktunya sholat duhur semua lari ke masjid gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi tidak satupun yang istilahnya dalam bahasa Jawa keleleran ya Kak Ima. Jadi, Berantakan kemana-mana, oh, jadi oh. malah mereka mau keluar, malah tertunda sholatnya, Ya, malah iya, mempengaruhi yang lain nanti jam belajarnya juga ya. iya, Ini iya. semua untuk profil pelajar Pancasila yang elemen yang dimensi beriman bertakwa ini ya. Iya, iya benar. Dan yang kedua itu ada mandiri, lalu bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Ya, dari 6 profil pelajar Pancasila ini itu yang kita karakter ini yang memang kita push ke anak-anak supaya menjadi lebih baik. Makanya ada proyek, ada istilah proyek profil pelajar Pancasila di kelas 7 kan. Jadi ini SMP 2 Sukodono masih merintis melakukan kurikulum merdeka di tahun ini Kak Ima. Jadi masih belajar juga sih sebenarnya, kita sharing aja ya. Jadi benar-benar kita bikin modul dari beberapa tema yang disajikan di nasional maksud saya. Nah, itu sementara ini yang berlangsung ini bangunlah jiwa dan raganya untuk tema yang kita ajarkan di anak-anak. Nanti yang kedua ada suara demokrasi dan seterusnya ya. Nanti mungkin dikupas di yang lain ini Kak. Mau Iya, benar. untuk profil pelajar Pancasila asik juga ini dibahas sepertinya. Iya, betul, Oke, benar. oke. Lanjut. Di sini ada survei lingkungan belajar, pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi survei lingkungan belajar itu tidak hanya tidak hanya fasilitas di sekolah, tetapi kultur dari satu dengan yang lain atau sekolah ramah anak, lalu sekolah yang benar-benar no drugs itu, terus anti bullying, itu juga di sini di dalam survei lingkungan belajar ini yang kemarin saya lakukan ada 106 poin yang harus kita jawab. Tiap poin pun itu pertanyaannya tidak hanya satu tapi lebih dari satu, jadi ya lumayan sih banyak. Jadi teman-teman sama bosen 2 jam mungkin kita melakukan survei lingkungan belajar itu harus fokus bacanya juga gitu, jadi Itu lumayan. berarti pesertanya siapa? Sementara yang sudah melakukan ibu bapak guru dan kepala sekolah. Iya, Oh, selanjutnya nanti anak-anak kan dapat setelah AKM mereka dapat mereka juga dapat ya. ya karakter itu sama survei lingkungan belajar. Mereka malah dapat 3, kalau kita hanya survei lingkungan belajar saja. Jadi kita menilai kepala sekolah seperti di situ juga muncul kepala sekolah ini seperti ini Kak, dan Ya, ini ya. ya itu muncul nanti. Oh, gitu. Ya, di survei lingkungan belajar seperti itu. Lalu kapan dan bagaimana pelaksanaan AKM? Nah, ini hari pertama, hari kedua dipetakan seperti ini untuk SD, MI, paket A dan yang sederajat. Untuk latihan soal hari pertama dan kedua sama 15 menit, literasi membaca 75 menit, di hari kedua numerasi. Jadi yang di hari pertama ada literasi membaca dan hari kedua ada numerasi, masing-masing waktunya 75 menit. Dan di hari pertama ada survei karakter yang disediakan 30 menit dan hari kedua ada survei lingkungan belajar ada 40 menit. Sama dengan SMP, MTS, paket B, dan yang sederajat, SMA, MA, SMK, paket C. Jadi ada 2 hari juga, tetapi waktunya yang membedakan. Di hari pertama ada latihan soal sama, di hari kedua juga literasi membacanya lebih lama 90 menit karena teksnya panjang-panjang Kak Ima. Biasanya panjang-panjang, terkadang kan fiksi ya, cerita fiksi ya. Kayak kalau di dalam bahasa Inggris itu naratif teks gitu. Ya.
jadi panjang. Makanya waktunya lebih lama lagi. Lanjut yang hari kedua itu numerasi juga 90 menit. Lalu survei karakter 30 menit sama dengan yang tingkat SD. Lalu survei lingkungan belajar lebih pendek 30 menit dari SD. Itu untuk waktu yang dipakai. Nah, ini jadwal yang sudah ada di pos. Jadi operasional UAN itu sudah keluar di kementerian. Jadi seperti ini. Tanggal 29 sampai 31 itu ada sinkronisasi simulasi AN gelombang 1. Nah, tanggal 1 sampai 4 Agustus simulasi AN gelombang 1. Ini kayaknya kemarin yang simulasi pertama SMP 2 Sukodono nggak ikut kayaknya. Jadi yang kita ikuti pada saat gelombang 2. Jadi simulasi yang kedua yang kita ikuti di tanggal 10 dan 11 itu. Jadi kemarin ya lumayan staf kurikulum, wakanya dan proktor juga teknisi lembur di sekolah minggu untuk sinkronisasi simulasi AN gelombang 2 itu kemarin itu. Jadi semua sekolah kayaknya kalau sudah mau AN ini wow perangkat Sibuk banget ya. ya Sebenarnya perangkat apa yang dilakukan pas sinkronisasi itu, Bu? apa ya yang Tujuannya apa ya? jadi istilahnya download soal-soalnya ya mungkin di situ ada sinkronisasi simulasi itu nantinya jadi diunduh istilahnya mengunduh soal-soal terus saya lebih detailnya itu sebenarnya nggak ngerti karena itu teknisi yang melakukan cuman mensinkronkan antara server dengan klien itu berarti yang menghadap komputer siswa ya itu jadi disinkronkan supaya bisa terhubung dengan server itu seperti apa begitu. Jadi kemarin itu ya ngeset itu jadi ya lumayan ada 45 perangkat minimal yang kita sediakan karena kalau tidak gitu nanti kalau ada yang hang atau gimana kan ada backupan PC lain gitu. Jadi ya lumayan riwah. Iya betul ya. Itu terus itu yang di bawahnya itu untuk gladi bersih jadi sinkronisasi gladi bersih AN itu untuk paket atau SMA SMK ya lalu gladi bersih AN jenjang SMK tanggal 22 sampai 25 sinkronisasi jadi sendiri-sendiri ini antara SMP, SMA ataupun SD kayaknya berbeda-beda di situ waktunya. Jadi biar pemerintah juga fokus pada satu jenjang gitu kayaknya seperti itu. Nah, ini hampir ini untuk AN. Jadi sorry saya tak ulang di atas. Nah, untuk ini nanti pelaksanaan jenjang untuk sinkronisasi gladi bersih AN jenjang SMP yang SMP ya 9 sampai 11 September 2022. Jadi untuk sinkronnya tanggal sekian 9 sampai 11 lalu gladi bersihnya 12 sampai 5 September ya untuk SMP dan sinkronisasi AN jenjang SMP tanggal 16 sampai 18 pelaksanaan AN-nya 19 sampai 22 itu Kak Ima. Jadi nanti kita menyiapkan di situ karena saya ngajar di SMP jadi menyiapkan di SMP itu dan yang seterusnya itu ada jadwal SD sama SMP. Nanti kalau teman-teman atau sahabat Cita ingin punya materi ini gimana? Bolehkah Kak Ima? Ya nanti bisa juga ini kan ada terus di YouTube juga nanti Oh bisa iya. lihat lagi diulang-ulang lagi Oh, juga. oke Nanti ya. bisa ada Ya. di sini. Oke, jadi bisa dicermati dari sini juga waktunya kapan gitu.
Saya nggak baca satu-satu ya, banyak soalnya. Iya. Untuk jadwalnya pokoknya sudah tersedia dan kita menyesuaikan begitu saja dengan apa yang sudah diinstruksikan dari pusat, begitu Kak Ima. Oke, tahapan pelaksanaan asesmen nasional ini di SMP 2 Sukodono. Kenapa ini? Nah, ini kemarin asesmen nasional berbasis komputer ANBK adalah asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semi daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Jadi kemarin seperti itu teknik pelaksanaan ANBK-nya. Kemarin sudah kita jadi sebelum ada simulasi kita juga mensosialisasikan ke anak-anak. Kemarin tuh Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 kebetulan saya di situ Kak Ima yang menjelaskan ke anak-anak, mensosialisasikan ke anak-anak yang kita pilih sementara untuk melakukan simulasi di tanggal 10 dan 11 Agustus. Karena kan belum ada tuh siswa siapa aja yang ditentukan dari pusat yang mengikuti AKM. Jadi kita pilih secara acak sendiri Kak Ima kemarin itu ada 45 siswa dan kita bekali intinya kita bilang sama mereka kamu bersyukur menjadi salah satu yang melakukan simulasi, nanti tolong di-share ke teman-temannya yang lain supaya mereka juga siap kapan saja untuk dipilih gitu loh maksudnya. Dan kita juga meminjami buku Sikat AKM itu anak-anak supaya anak-anak bisa fokus belajar, mengupgrade diri apa yang diperlukan, lalu model-model soalnya seperti apa di buku tersebut ada. Ada salah satu siswa yang WA saya, Mem, kok sulit ya soalnya gitu. Jadi ya sudah di ini aja lah dibaca aja nanti kalau ada pertanyaan kita ketemu kita diskusi saya bilang gitu. Jadi ya begitulah namanya anak-anak kan kaget ya belum pernah melihat soal-soal seperti itu gitu loh. Ya, benar. Dan pikirannya mereka mungkin masih takut ya, dikiranya ini seperti UN, Iya wah nanti benar pengaruh ke benar. saya, Nah, ke nilai saya, nanti saya iya nggak lulus, iya pasti kayak gitu iya pikirannya ya, iya panik benar. gitu. Iya Padahal benar. nggak seperti itu Iya. kan ya, yang dinilai kan Mm-mm. sekolah mereka hanya sampling dan tanpa Iya. nama ya. Iya benar-benar Kak Ima itu benar banget. Jadi mereka itu secara psikologis mereka wow, aku mau ini nih gitu simulasi. Tapi saya motivasi mereka bersyukur kamu dipilih untuk mengikuti simulasi. Nanti kalau memang kalian yang dipilih sudah nggak kaget modelnya seperti ini gitu. Iya gitu ya Mem ya. Ya namanya anak-anak ya. Ya, mindsetnya tuh masih seperti itu soalnya. Ya. Ini ke kondisi simulasi ANBK Hmm. pada Rabu kemarin tanggal 10 Agustus. Kita punya 3 ruang. Jadi di Pencar. Ini bekas dari apa ya? Dulu kan kita ujian nasional berbasis komputer juga ya. Jadi kita Ya, kita punya jadi sudah 4 ruang, sudah siap ready dengan perangkatnya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dulu waktu ujian nasional juga di tempat kita sendiri tidak pinjam karena kita sudah punya perangkat dan ruang yang bisa menampung anak-anak walaupun dengan sesi waktu itu ya. Nah, sekarang dipakai lagi tapi hanya sampling 45 nggak masalah. Yang penting ruang tempatnya dan PC-nya masih bisa dipakai itu. Lalu nah, ini yang di hari kedua waktu simulasi. Nah, Pak Menteri berpesan nih kepada kita semua, tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian informasi pendidikan Indonesia dari Mendikbud RI Nadiem Makarim. Jadi mulai tahun 2021 kan memang ya. pelaksanaannya dan sekarang juga masih gitu Kak Ima. Contoh soal AKM. Nah, ini contohnya. Nah,
Ada di HTTPS. Ini kalau kepingin lihat Yang lengkap ya. ya, di situ banyak sekali soal AKM yang sebagai contoh. Jadi kalau memang kita ingin mencari database soal-soal AKM di pusmenjar.kemendikbud.go.id, ayo AKM itu ada di situ. Dan ini contoh yang salah satu, salah duanya di sini. Jadi ada pilihan ganda modelnya yang seperti ini. Coba saya ini ya. Ya. Marco dan keluarga berjalan-jalan di taman. Kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Saat beristirahat, Marco melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa yang sebaiknya dilakukan Marco? Ini kayaknya karakter ini kayaknya ya, lari ke karakter, jadi karakter siswa. Di situ ada menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah, memberitahu ayah agar menegur anak yang membuang sampah sembarangan, yang ketiga melaporkan anak yang membuang sampah sembarangan kepada polisi hutan, dan yang terakhir memarahi anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini terserah nalarnya siswa kan, berarti ya menyerahkan ke siswa sebaiknya seperti apa gitu. Jadi anak-anak untuk mengetahui karakter siswa dan seterusnya itu cukup sampel 45 ternyata dari pemerintah ya. Padahal murid kita 1000 Kak Ima. Jadi makanya itu kadang saya juga ya ampun kok hanya 45, apakah itu mewakili gitu ya, kadang mikirnya seperti itu, tapi ya sudahlah, itu yang menentukan adalah pemerintah, kita hanya ngikut sementara ini ya, begitu Kak Ima. Gitu. Lalu model-model grafis yang seperti ini, nantinya ada pertanyaan apa, jadi anak-anak itu dibiasakan melihat apa ya, ini kan seperti kayak label gitu ya, ada label, ada apa sih ini istilahnya, yang bisa nantinya anak mengamati satu-satu, membaca satu-satu dengan detail apa yang nantinya ditanyakan di soal tersebut. Grafis gitu ya? Ya, ini ada grafis, gambar. Gambar waktu apa itu di bioskop ini kayaknya ya, di teater. Nah, jika Habib baru pulang kerja pukul 18.00 dan perjalanan menuju bioskop menempuh waktu sekitar 40 menit, film apakah yang masih bisa dilihat Habib jika pada pukul 22 Habib harus ada di rumah? Nah, anak kan otomatis berpikir Kak Ima, waduh, yang mana ini yang tepat? Akhirnya ini matematika konsep sepertinya. Jadi mereka nggak nyadar mereka sedang belajar matematika ya. Nah, iya, ya ini namanya aplikasi, pengaplikasi dari ya aplikasi dari numerasi gitu loh. Jadi apa ya, digabung-gabungin gitu loh soal-soalnya. Konteks itu. Ya. Konteks. Ya seperti ini contoh-contohnya. Nah, angka sakti pencegah penyakit jantung. Nah, ya segini-gini Kak Ima untuk ininya. Nah, grafisnya ya. Jadi lebih menarik sebenarnya, anak-anak jadi berpikir kritis untuk menganalisa ya. Iya, jadi makanya proses pembelajaran kita juga senada dengan apa yang di AKM kan harusnya seperti itu. Jadi anak-anak juga harus, makanya itu bernalar kritis ya kan, tadi untuk profil pelajar Pancasila sendiri itu kan bernalar kritis itu kan ada di salah satu karakter yang memang kita pengen dapat gitu loh dari seorang siswa gitu. Ini ada tabel kategori Demit Danto Nadi. Nah, ini ada contoh soal numerasi. Jadi seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut.
Jadi siswa disuruh mengamati diagram batang. Lalu ada pertanyaan pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah, otomatis kan siswa harus terbiasa untuk melihat diagram, tidak hanya diagram batang saja, grafik atau diagram pie itu juga. Jadi anak-anak kita biasakan sih untuk mengamati semua bentuk diagram. Harusnya seperti itu. Nah, ini ada tabel kategori denyut nadi per menit. Jika usia Ayah Arif 43 tahun dan denyut nadi saat istirahat 78 denyut per menit, bagaimana kondisi jantung Ayah Arif? Nah, seperti itu. Otomatis kan ada nalar di logika, benar-benar diamati satu demi satu. Nah, ini adalah numerasi juga, contoh dari soal numerasi. Oke, dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Oke, kita sebagai pendidik wajib dan harus semangat untuk benar-benar membentuk anak-anak kita paham akan literasi dan numerasi untuk menyongsong abad 21. Ini sudah berjalan nih soalnya ya. Betul sekali. Ya, lalu murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, yaitu tadi ini yang konklusinya survei karakter, survei lingkungan belajar. Jadi guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Ini hanya passing aja, passes. Oke, terima kasih Kak Ima. Sudah selesai deh. Baik, terima kasih Bu Sutri atas penjelasannya. Tadi lengkap sekali tentang AKM. Nah, untuk Bapak Ibu Guru Cita, silakan yang ingin bertanya, ditulis saja di kolom komentar. Nanti penanya yang terkreatif mendapatkan giveaway dari kita. Tapi kita lihat nih ada yang sudah masuk dan sudah bergabung. Kita sapa sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung untuk Bu Masruro, Bu Hesti, Bu Aprilia Ayu, Bu Rinovia, Bu Lina Utami, dan Pak Muhammad Maskur. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook Live kita kali ini. Nanti silakan bertanya di kolom komentar ya. Sepertinya sudah ada yang masuk. Oke, selamat bergabung ya untuk Bu Ruro, Bu Hesti, Bu April atau Bu Ayu, Bu Rini dan Bu Lina Utami. Pak Maskur juga nih kayaknya ada di sini. Terima kasih teman-teman sudah gabung. Nah, ini Bu Hesti ada yang bertanya nih, sudah ada pertanyaan, jadi kita pilih aja ya, Bu Hesti banyak banget. Kita pilih yang kira-kira mewakili teman-teman atau pertanyaan Bapak Ibu Guru Cita semuanya, dan kalau misalnya itu sudah bisa dicari di website Pusmenjar atau ada di panduan, mungkin kita tidak bahas di sini karena sudah bisa dicari. Nanti seperti yang Bu Sutri tadi sudah berikan linknya ya untuk contoh soal dan sebagainya, kita bisa akses secara bebas di sana. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah AKM, mungkin saya pilih yang ini, apakah AKM mempengaruhi nilai rapor, Bu Sri? Oh iya, enggak lah, tidak. Apalagi menentukan kelulusan tidak sama sekali. Jadi AKM dilakukan hanya untuk melakukan pemetaan sekolah tersebut. Oh, sekolah ini bagus, atau mungkin sudah menerapkan literasi numerasi dalam pembelajaran, itu kelihatan di AKM gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi nilai rapot ataupun kelulusan. Nilai rapot ya ada prosesnya sendiri. Jadi ada formatif, ada sumatif. Kalau kurikulum Merdeka ya, kalau dulu kurikulum K13 ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester atau penilaian kenaikan kelas ya. Itu. Jadi tidak sama sekali gitu Kak Ima. Terus mengapa dilakukannya di tengah jenjang waktu sekolah nih? Ya karena untuk mungkin bisa jadi pemerintah menganggap bahwa anak-anak yang di tengah-tengah itu tidak diriwehkan dengan
Kalau kelas 9, kalau di SMP kelas 9 itu ada ujian sekolah, Kak Ima, ada ujian sekolah ya. Jadi ujian sekolah itu yang membuat di sekolah gitu loh. Kalau yang awal kelas 7, umpama mengambil kelas 7, mereka juga baru Baru mengenal, tahu baru ya, tahu SMP-nya seperti SMP seperti apa, apa, atau pelajarannya sekolahnya. juga ya. Nah, itu mereka baru tahu, istilahnya mereka baru wow, SMP gitu kan. Berbeda dengan SD, sekolah dasar yang mungkin di sekolahnya ada tematik dan seterusnya. Kalau di SMP sudah mapel, mata pelajaran 12 mapel setidaknya kalau di SMP. Nah, kalau kelas 7 seperti itu, jadi mereka masih menyesuaikan dengan pelajaran yang mereka terima. Lalu kalau kelas 8 kan sudah nih, sudah istilahnya tidak terlalu diriwehkan dengan penyesuaian, dengan nantinya ujian sekolah dan seterusnya. Nah, makanya itu yang dipilih adalah kelas-kelas tengah gitu istilahnya, bukan yang akhir. Kalau yang akhir kan otomatis ada ujian sekolah. Ujian sekolah itu nantinya juga menentukan nilai-nilai mereka yang istilahnya nilai akhir ya, nilai akhir mereka. Jadi nilai akhir mereka itu didapatkan dari rapot kelas 7, semester 1, 2, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ujian sekolah dan dijadikan jadi satu. Itu namanya nilai akhir. Jadi nilai akhir itu ujian sekolah juga Beda. menentukan nilai akhir. Iya. Jadi mereka riweh dengan itu gitu loh. Jadi makanya yang dipilih adalah kelas 8 atau kelas tengah, bukan kelas awal atau kelas akhir. Seperti itu, Kak Ima. Ya, baik. Jadi AKM sendiri tuh harus seperti orang tua, juga warga umum, atau siapapun yang berasumsi bahwa AKM ini adalah sama seperti UN, itu harusnya sudah kita dongkrak ya pikiran seperti itu. Iya, Sebenarnya mereka dikubur memang dikubur. memang ya memang tidak sama gitu ya. Ya, Jadi beda. beda, itu hanya sampling atau assessment dari pusat untuk menilai sekolahnya begitu ya Bu, bukan anak-anak Iya, secara benar, individual kan benar. ya? Sekolahnya dan kualitas sekolah tersebut Hmm, istilahnya. Jadi hmm. melihat gurunya seperti apa sih di dalam situ tuh Lingkungan kelihatan. belajarnya seperti apa Iya, gitu. benar. Guru-gurunya concern nggak sih sama siswanya itu kelihatan di situ, Kak Ima. Jadi dari prestasi siswa yang didapat atau gimana itu kan nanti ada di survei lingkungan belajar Lingkungan juga. belajar, Jadi betul betul. kelihatan, iya. Jadi tidak mempengaruhi nilai dan kelulusan peserta didik. Jadi untuk pemilihan peserta didik pun itu kan random ya Bu ya, nggak dipilih anaknya siapa kan ya. Jadi Iya. random saja, tidak ada pengaruh dan data diri mereka Bu. Iya, ya tidak ada istilahnya dari pusat kan langsung mungkin apa ya, pakai alat apa ya nggak tahu kita ya. Hmm, hmm. Jadi Random ditentukan acak pusat ya. ya langsung keluar 45 anak dan 5 anak cadangan dan ini sempat tahun lalu itu ada anak ABK dari SMP 2 Sukodono yang masuk Hmm, masuk di bisa AKM juga waktu ya. itu. Iya, ya Hmm. ya kita memang kita siapkan Kak Ima. Makanya katanya Pak Nadiem tadi nggak usah ikut ini istilahnya nggak usah ikut Bimbel. bimbel dan seterusnya. Tapi ya tetap Kak Ima kita berupaya bagaimana anak-anak bisa maksimal dalam mengerjakan soal AKM tersebut. Ya tetap kita mengadakan pembinaan istilahnya ya pembinaan atau jam tambahan belajar untuk anak-anak. Kalau SMP 2 Sukodono sih melakukan itu karena tahun 2021 kemarin itu awal dan sebelumnya pandemi jadi ya wow istilahnya gitu ya akhirnya ya udah Supaya di anaknya lebih siap juga ya Bu ya, nggak iya kaget. iya Dan juga nanti hasil untuk sekolah juga bagus, begitu ya. iya benar juga jadi benar-benar kita menginginkan anak-anak itu maksimal gitu loh Hmm, maksimal hmm. dalam dalam menghadapi AKM ya eh, bukan bukan sesuatu yang haram ya ketika kita mengajak anak-anak untuk belajar dan menyiapkan diri. Ya, betul sekali. Menurut saya seperti itu. Jadi justru dengan kita meluangkan waktu jam tambahan belajar khusus ke anak-anak tanpa anak-anak dipungut biaya loh itu. Nah, itu sudah menyiapkan benar-benar anak-anak dari mental, dari apapun Ya,
Jadi anak-anak terbiasa gitu loh Iya, benar-benar. membaca teks panjang. Jadi ketika nanti ditentukan sudah random nih ya, 45 jebret, 5 dengan 5 cadangan, 50 itu sudah turun, langsung kita melakukan ada jadwal khusus untuk anak-anak tersebut belajar bareng istilahnya. Nanti siapa yang menjadi tentornya, istilahnya ya teman-teman sendiri sih, guru-guru sendiri dari bahasa Indonesia, dari matematika, mungkin dari IPA juga, karena soal-soalnya kan memang kompleks ya, dalam artian tidak fokus ke satu materi atau satu mapel gitu loh. Jadi siapa saja bisa gitu loh, diusahakan atau dimaksimalkan dari guru-guru juga bisa membina itu. Makanya guru-guru harus benar-benar siap gitu ya, mampu, yakin siap mampu dan benar-benar bisa dipercaya untuk bisa membagi waktu juga. Gitu Kak Ima. Oke, baik. Oke, itu tadi penjelasan Bu Sutri mengenai hubungannya AKM dengan kelulusan dan juga nilai rapor. Nah, ini ada tanggapan dari Bu Masruroh. Bu Masruroh menanggapi, ya memang benar ada sulingjar atau survei lingkungan belajar yang wajib diisi oleh guru terakhir kemarin ya, 20 Agustus, dan itu berbeda soal kuesioner. Untuk bahasa Inggris ada 106 soal. Benar ya Bu, apakah itu memang bisa mungkin Bu Sutri sendiri bisa sharing untuk sulingjar yang kali ini? Ya itu tadi ada 106 soal itu memang mungkin beda-beda antara satu mapel, guru mapel satu dengan guru mapel lain mungkin ya. Iya benar Bu Roh bilang 106 soal itu sebenarnya sebenarnya tidak khusus di bahasa Inggris sih sebenarnya, kalau saya boleh ini. Hanya cuman sekedar di dalamnya itu pengen mengetahui. Jadi pemerintah itu pengen mengetahui apa saja sih yang kita lakukan di dalam umpama sekolah ramah anak, apakah ada di situ. Terus Satgas anti narkoba kita punya atau tidak gitu. Itu ditanyakan di situ. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya kalau dikupas satu-satu gitu ya lumayan Mbak Banyak Kak. ya. Iya, soalnya dan ini nih, kalau untuk rapot mutu itu memang rapot mutu itu untuk mencerminkan pemetaan keberhasilan sekolah sampai mana, Bu? Apakah benar seperti itu? Ini tanggapan dari Bu Mas Roro juga. Rapot mutu mencerminkan pemetaan keberhasilan sekolah sampai di mana. Jadi peran SPMI dan tim pengembangan sekolah dan warga sekolah harus saling sinkronis atau saling sinkron, dan AN adalah alat pengukurnya. Seperti itu. Jadi rapot mutu, ya memang Bu Roro itu kayaknya juga sudah paham dia sebenarnya. Jadi oke, sharing aja ya. Iya, ini tanggapan dari beliau. Jadi memang seperti itu ya rapot mutu. Jadi rapot mutu yang sudah kemarin itu waktu kita mau survei lingkungan belajar sama Bu Ratna, kalau di tempat saya kurikulumnya itu ditampilkan atau ditayangkan. SMP 2 Sukodono itu literasinya anak-anaknya berapa, itu tertera di situ. Jadi sudah hijaukah istilahnya. Kalau hijau itu benar-benar aman, tapi kalau orange itu berarti bawahnya gitu ya, istilahnya gitu. Jadi targetnya ya hijau pastinya, targetnya hijau, dan di atas rata-rata kabupaten dan nasional, dan di atas rata-rata sekolah selevel. Kalau SMP 2 Sukodono ya sama dengan SMP 1 Sukodono, atau SMPN 2 Taman, SMPN 3 Taman. Nah, seperti itu. Jadi ada poin-poin di situ yang menyatakan bahwa rata-rata di kabupaten berapa, rata-rata di nasional berapa, rata-rata sekolah setara berapa, begitu. Jadi alhamdulillah untuk yang anak-anak SMP 2 Sukodono kemarin rapot mutunya sudah keluar di tahun 2021 kemarin. Itu untuk anak-anaknya ya lumayan sudah
sudah hijau istilahnya, sudah hijau. Oke. Jadi Mm-mm. rapat mutu ini untuk keseluruhan sekolah ya, penilaian dari dinas untuk satu sekolah ini dengan aspek-aspek tertentu, begitu ya Iya, Bu? banyak sekali Banyak aspeknya. sekali aspeknya. Iya, saya nggak hafal, nggak hafal juga, dan pada saat itu rapat mutu di survei lingkungan belajar juga keluar guru-gurunya seperti apa. Oh, sudah melakukan pelatihan berapa, umpama seperti itu keluar di situ. Jadi benar-benar kita bisa mengacu atau memacu diri bagaimana caranya untuk supaya bisa lebih baik lagi menata anak-anak dan menata kita untuk menjadikan sekolah kita lebih baik, gitu aja Kak Ima. Kalau misalnya rapat mutunya sudah bagus nih, apa reward dari dinas? Nah, ya itu nggak tahu. Pengennya sih rewardnya apa ya? Belum tahu ya. Jadi selama ini Nggak. sepertinya hanya untuk mengetahui, oh ya sekolah ini mutunya bagus, mutunya menengah, mutunya itu, tapi belum ada reward real dari Iya, dinas ya. iya. Mudah-mudahan Mungkin, ada ya. Jadi ya, ada lebih semangat gitu ya. mungkin, Selama ini mungkin, belum ada. mungkin ini Kak Ima. Kalau kalau reward masalah itu kayaknya enggak. Tapi ketika ini yang saya tahu, ketika pelaporan bos, pelaporan Mhm. keuangan bos itu lancar atau tepat waktu, itu segera juga dicairkan, dikucurkan dana dari pusat, itu cepat istilahnya. Hanya hanya Oh, itu hanya sih itu. sebenarnya Jadi yang pencairan yang bosnya saya tahu. cepat gitu ya untuk Itu sekolah yang mutunya itu bagus. mungkin bisa jadi itu juga. Kan tercatat juga nih SMP, mungkin SMP 2 Sukodono sering mengikuti lomba-lomba di nasional, barangkali Ya, bisa ya. jadi kan ya. Nah, itu juga mungkin salah satunya. Atau Gitu juga Kak Ima. mungkin reward secara tidak langsung popularitas mungkin ya. Jadi banyak yang tahu kalau mutunya bagus, jadi akan menarik banyak siswa untuk next year, untuk mendaftar. Mungkin seperti itu mungkin Bu, apa bisa diketahui ya rapat mutu oleh lingkungan sekitar atau Ya, popularitas juga. sepertinya pastinya mereka juga bisa melihat sih kayaknya ya, jadi apalagi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sendiri pastinya akan Hmm. melihat dan memonitor semua sekolah yang ada di wilayah Sidoarjo sudah sampai mana. Kalau toh memang Nyun Sewu ini SMP negeri tapi kok tidak bagus mutunya umpama, Ya, rapat otomatis kan, bagus. iya, otomatis kan kepala dinas bisa menjawel nih. Gimana ini sekolah kamu? Umpama Oh seperti itu. gitu, ya benar harus koordinasi. Mm-mm. Jadi bisa memberi warning kepada kepala sekolah dan pihak terkait begitu ya Bu. Ya, ya, begitu, Kak Ima. Oke, baik kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Oke, sudah tidak ada ya. Itu tadi pertanyaan dari Bu Asti dan tanggapan dari Ibu Mas Puro. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Guru Cita nanti ada link yang harus diisi. Itu adalah link yang menentukan Bapak Ibu Guru Cita mendapatkan sertifikat. Jadi silakan diisi, jangan kemana-mana. Nanti akan di-share oleh Kak Winnie. Dan sementara ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan presentasi dulu untuk mengenalkan Kejar Cita kepada yang lain. Untuk Bu Sitri bisa istirahat dulu. Nanti Oke, kita sapa terima kembali. kasih. Yep. Terima kasih Bu Sutri. Ya. Baik teman GIC dan Bapak Ibu Guru Cita, seperti biasa kita akan ada pengenalan. Seperti yang kita tahu pada pagi hari ini kita menjelaskan atau kita membahas tentang AKM. Nah sebenarnya AKM sendiri sudah ada nih di website Kejar Cita. Jadi Bapak Ibu Guru selain mendapatkan referensi dari Pusmenjar, Bapak Ibu Guru bisa juga mengambil referensi dari soal-soal AKM yang ada di website Kejar Cita. Website Kejar Cita ini seperti apa? Nah, ini dia yang mau saya share. Mungkin beberapa Bapak Ibu Guru Cita nih sudah tahu kalau kejarcita.id itu merupakan platform pendidikan yang merupakan pendamping dari Bapak Ibu Guru dalam memberikan pembelajaran. Kita langsung aja masuk akunnya. Di sini ketik aja kejarcita.id. Kalau misalnya belum bisa atau belum mendaftar, Bapak Ibu Guru tinggal masukkan email aktif aja dan password yang diinginkan. Jadi gampang aja untuk mendaftarnya. Ini laman masuknya seperti ini. Nah, nanti di sini ada Bapak Ibu Guru lihat, ada dashboard-nya di sini.
Di sini kita bisa lihat dashboard-nya. Jadi dashboard itu adalah berisi rangkuman atau ringkasan Bapak Ibu guru sudah melakukan apa di website ini, seperti membuat RPP atau sharing RPP, cetak RPP. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat di sini untuk masalah rencanakan. Jadi rencanakan itu berhubungan dengan RPP ya. Contoh-contoh RPP ada juga di sini. Pembuatan RPP juga bisa dilakukan di sini. Kalau Bapak Ibu guru ingin mencoba, bisa tinggal print, bisa di-print, bisa di-share linknya, atau kalau ingin menduplikasi bisa, jadi tinggal dimodif aja. Yang sudah ada ini bisa dimodif, disesuaikan. Jadi Bapak Ibu guru bisa mensortir mana yang mau dipakai atau mana yang tidak dipakai. Jadi ada semua template di sini yang bisa diubah juga dan bisa dicetak juga. Untuk laksanakan ini berhubungan dengan kirim tugas, kirim kuis, dan juga kirim materi. Kirim kuis ini berhubungan dengan bank soal. Jadi bank soalnya itu bisa dipilih di sini mata pelajarannya. Nah, ini ada kolom AKM juga, nanti yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu guru. Bisa dicentang di sini, nanti keluar semua soal-soal AKM-nya. Ada AKM literasi, ada AKM numerasi, dan juga soal kita pasti ada pembahasannya. Jadi kalau Bapak Ibu guru membagikan atau nge-share soal-soal ini, bisa dinilai secara langsung, ada scoring analisisnya juga. Jadi nilainya dapat berapa dan ada pembahasan. Bapak Ibu guru tinggal share aja ke siswa. Siswa juga bisa masuk di sini sebagai akun siswa, jadi langsung share aja. Di sini di kolom administrasi ini, Bapak Ibu guru bisa memasukkan kelas-kelas apa yang mau dimasukkan di Kejar Cita. Jadi bisa langsung sharing di sini, tidak harus 2 kali sharing. Misalnya mau ke WhatsApp atau ke Google Classroom juga bisa sebenarnya, tapi siswa-siswa juga bisa masuk di sini di kolom administrasi ini. Jadi bisa langsung di-share di kelasnya nanti. Nah, ini untuk pelaksanaan berhubungan sama latihan-latihan soal dan juga materi, dan evaluasi ini berhubungan dengan bank soal. Bank soal juga disediakan oleh kita, jadi ada yang premium ini berarti AKM dan juga HOTS, dan untuk yang gratis itu biasanya soal-soal LOTS. Di sini bisa dilihat macam-macamnya. Kalau bank soal kita rinciannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa menduplikasi seperti biasa. Jadi ada yang bisa membuat soal sendiri, ada juga yang menduplikasi misalnya, oh saya mau teks yang ini tapi pertanyaannya mau saya ubah. Jadi bisa diubah dan pembahasannya juga Bapak Ibu guru bisa modifikasi sendiri. Begitu. Gampang di sini tinggal ketik aja yang maunya yang seperti apa, ada di kolom saring ini. Saring ini tingkatnya apa, yang dimau, pelajarannya apa, topiknya apa. Bisa diklik di sini. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mensortir apa yang diinginkan. Untuk kirim materi, nah kirim materi ini ada materi ajar yang berupa rangkuman dan juga ada worksheet. Seperti yang kita tahu, kita juga di sini materi Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan sendiri. Jadi arsip materi bisa dari kami, Bapak Ibu guru bisa ambil di sini rangkumannya, bentuk rangkumannya. Misalnya ini yang mat-matnya, ada yang berhubungan dengan video, ada yang berhubungan dengan worksheet atau rangkuman materi. Rangkuman materinya ini dibuat seperti rangkuman materinya itu dibuat lebih simpel, jadi hanya 1 atau 2 lembar aja, dan dibuat lebih interaktif, lebih menarik, lebih atraktif gitu. Dan di sini untuk administrasinya Bapak Ibu guru tinggal memasukkan kelas-kelas mana yang mau masukkan di sini, misalnya kelas 8 atau kelas 7 apa, bisa absensi di sini, bisa isi rapor di sini, dan semuanya juga bisa di-print. Jadi tidak masalah, untuk pencetakan tidak masalah, jadi bisa langsung dihubungkan dengan printer aja. Baik, itu mungkin presentasi dari saya tentang website Kejar Cita, dan jangan lupa kita juga ada YouTube-nya. YouTube-nya Kejar Cita sekarang ada 2, jadi ada Kejar Cita yang berhubungan dengan soal dan juga ada Kejar Cita yang berhubungan dengan event. Jadi event-event seperti ini, Jadi event-event seperti ini bisa juga dilihat nanti di YouTube-nya Kejar Cita. Semua event akan dirangkum dalam YouTube Kejar Cita yang playlist-nya adalah Guru Cita. Dan juga ada
legenda-legenda seperti ini. Ini untuk literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca buku ya Bapak Ibu, jadi bisa dimainkan dari video-video cerita seperti ini. Pembahasannya bisa dilihat dan anak-anak bisa diminta menganalisis dari video-video seperti ini. Nah, selain itu ada juga untuk YouTube yang Bank Soal. Jadi ada yang khusus Bank Soal, nanti Bapak Ibu guru bisa juga melihat di sini. Gitu. Baik, itu saja dan jangan lupa ikuti untuk kita ada event-event di bulan ini banyak sekali. Nanti Bapak Ibu guru kalau masuk di akun Kejar Cita bisa lihat rangkuman event pada bulan ini. Dan pada waktu dekat ini kita akan ada event di tanggal 26 ada webinar. Webinar ini tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian di tanggal 30 juga ada FPTalk kedua yang membahas tentang teknik coaching. Di tanggal 29 kita ada event kolaborasi dengan Kampus Merdeka. Di situ kita membahas tentang modul ajar kurikulum Merdeka Belajar pasca pandemi. Jadi ada juga workshop premium di tanggal 30 dan 31. Bapak Ibu guru Cita harus bisa belajar bersama kami karena kami memiliki event-event dan juga konten-konten yang mendampingi Bapak Ibu guru Cita semua untuk berkembang. Jadi belajar bisa dari mana saja seperti Ki Hajar Dewantara bilang, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Jadi semoga Kejar Cita bisa memberikan pengalaman terbaik bagi Bapak Ibu guru melalui event-event, konten-konten, dan juga website yang kita sediakan untuk pendampingan Bapak Ibu guru Cita semuanya. Baik, Ibu Sutri, apakah masih bersama kami? Masih. Kita umumkan untuk pemenangnya. Oke. Dan juga saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru silakan untuk standby untuk isi link ya. Untuk isi linknya nanti ada isi link yang digunakan untuk kami sebagai masukan dan juga sebagai data untuk mengisi sertifikat. Untuk kalau yang tidak mengisi link nanti tidak dapat sertifikat loh. Baik, apakah sudah tidak ada penanya lagi dan kita putuskan ya. Berarti pemenangnya untuk edisi kali ini adalah yang menanggapi dan juga yang bertanya tadi ada Ibu Hesti. Dengan siapa, Bu? Bu Masrurah ya. Ya. Baik, selamat untuk Bu Hesti dan Bu Masrurah untuk yang sudah berperan aktif, yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan pada edisi kali ini. Dan Ibu Sutri, terima kasih banyak. Apakah ada closing statement nih untuk Bapak Ibu guru Cita semuanya? Saya tertarik sama statementnya Kak Ima tadi, dimanapun adalah sekolah, siapapun adalah guru, atau siapapun adalah guru, dimanapun adalah sekolah. Itu jargon kita di teater Sang Gendang untuk dikumandangkan di anak-anak supaya anak-anak tahu sih sebenarnya jati diri mereka itu siapa istilahnya ya. Jadi siapa saja adalah guru untuk kita. Jadi walaupun adiknya atau siapa saja suasana di lingkungannya ada kecelakaan itu juga guru juga. Oh, harusnya seperti apa, nggak boleh seperti ini. Nah, itu dimanapun adalah sekolah, dimanapun saja kita itu sekolah sih sebenarnya gitu ya. Betul sekali. Ya itu sih. Lalu itu yang pertama, yang kedua mungkin nggak usah takut itu tadi ya, AKM hanya untuk pemetaan sekolah tersebut, apakah kualitasnya seperti apa dan seterusnya, itu bukan menentukan kelulusan atau lagi nilai rapot gitu ya. Udah itu aja statementnya Kak Ima. Baik, terima kasih Bu Sutri. Alhamdulillah waktu kita sudah selesai untuk FPTalk kali ini, tapi jangan khawatir, kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bu Sutri mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Kak Ima juga. Seterusnya dengan Kejar Cita dan juga masyarakat Indonesia tentunya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, semoga sehat selalu dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya. Kak Winnie terima kasih juga. Ya. Oke.
Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru Cita. Inilah akhir dari Talk kita edisi kali ini 21 Agustus 2022. Jangan lupa untuk mengisi linknya untuk mendapatkan sertifikat. Selamat untuk pemenang yang sudah memenangkan giveaway kita pada edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan event-event Kejar Cita yang lain. Selalu standby, selalu bergabung bersama kami untuk mengembangkan pengetahuan dan juga skill demi pendidikan Indonesia tentunya. Saya Fatima pamit undur. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.